jawab sebuah uang ya? Siapa tadi ngomong? Nggak ada. Saran saya kalau misalnya berbisnis jangan cari uang, Mbak, Bu. Mbak, Pak, Bu. Oke. Umur saya masih 22 tahun loh. Sama, berarti kita seangkatan tahun 90-an ada ya. 17 baru seru muka Pak, maaf. Bina seangkatan orang agak gendut dia. Oke. Sampai mana saya ngomong Pak? Dari awal ya. Uang tadi kan ya. Kalau kita misalnya bisnis jangan cari uang, tapi cari apa? Cari keuntungan. Ya percuma kalau misalnya kita modal kita 500, kita cari uang 100.000, dapat uang 100.000. Tapi gimana cari keuntungan? Modal 500 dapat 600, jadilah untung 100.000, ya nggak Pak? Jadi how to bagaimana kita menerapkan dari what, who, where, when, why tadi. Bagaimana kita menerapkannya? Terus apa aja yang kita butuhin? Itu merupakan teori 5W plus 1H. Ini bisa akan muncul nanti kalau di deskripsi ya. Kalau misalkan deskripsi kita akan pakai metode ini. Fasilitannya itu 5W plus 1H. Kenapa ngambil dulu itu? Selamat menikmati. Yang pertama, ini pada bagian ini saya akan memberikan pencerahan lagi atau memberikan sebuah presentasi kembali. Apa saja step by step atau poin-poin jika kita ingin membuat sebuah aplikasi website ya. Kalau tadi kan saya membicarakan tanpa aplikasi, kita bikin Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya lulusan SI. Ada lulusan SI sih? Tunjuk tangan bisa? Lulusan SI? Cuma satu, Mbak itu doang lulusan SI. SI? SI mana SI? SI? Oh malu-malu. Jangan malu-malu Pak. Jangan malu-malu. Memang kita misalnya bagian SI agak dipandang. Memang mahasiswanya agak tua-tua juga. Agak lupa. Jadi maluan angkat tangan itu. Oke. Sebenarnya jurusan SI sama TI itu sama ya. Kebetulan saya kemarin dapat sebuah tawaran dari sebuah toko pempek. Mungkin saya sebutin mereknya nggak apa-apa, pempek beringin. Nah dia di situ sudah mempunyai sebuah sistem offline. Dia punya bisnis pempek, dia produknya udah besar. Atau sendiri kan pempek beringin gimana? Mahal. Itu intinya mahal. Jadi mereka ingin memperbesar bisnis dia, ingin membuat sebuah aplikasi seperti Lazada. Tahu Lazada? Tahu Bukalapak? Nah, mereka ingin buat seperti itu. Jadi orang bisa order, terus bisa diantar gitu kan. Oke, saya terima project itu. Nah, dalam membuat sebuah aplikasi itu, walaupun ini bukan punya kita ya, punya orang. Ya, pikirlah itu aplikasi itu punya kita. Kalau misalnya ingin mendevelop sebuah program atau aplikasi punya orang, anggaplah itu punya kita. Jadi kita bisa buat sebagus mungkin. Yang pertama tetapkan tujuan. Tujuan untuk membuat aplikasi ini apa? Otomatis yang pertama mendapatkan value keuntungan yang tinggi-tingginya. Kalau kita udah tahu itu tujuannya, yang kedua, yang pertama udah tahu keuntungan, yang kedua keuntungannya memperbesar wilayah produksi. Yang ketiga memberikan cabang di mana-mana, sama sih sebagai dua. Kalau kita udah dapat tujuan, kita harus fokus. Aplikasi ini akan kita buat untuk memperbesar sebuah produksi pada sebuah toko. Yang kedua kita harus fokus dalam artian kalau kita berbicara fokus seperti kereta dalam sebuah rel. Kalau kereta dalam sebuah rel dia fokus kan. Kereta itu akan mengikuti rel tersebut tanpa belok kanan belok kiri. Itu akan lurus. Jadi kita harus fokus pada aplikasi yang akan kita buat. Jangan waktu tengah jalan kita akan buat sebuah toko online makanan. Gak enak nih kayaknya. Kita buat toko online baju, biasa lagi toko baju. Kurang kayak toko online baju. Kita buat toko online mainan, buat toko online mainan. Ya nggak jadi. Itu kita harus fokus intinya. Yang ketiga harus berani. Berani di sini bukan berani, gua buat toko online. Kenapa lo nggak senang? Itu bukan kayak gitu ya. Itu intinya berani itu berani mengambil resiko. Iya, berani mengambil resiko. Contohnya, resiko dalam membuat sebuah toko online kita harus maintain error logging, kita harus maintain terhadap serangan hacker. Kita harus berani.
Imun saya masih kurang Pak. Ya nggak apa-apa lah, maju aja dulu. Kalau misalnya ada error kita perbaiki. Nggak ada error kan alhamdulillah ya nggak Pak. Benar. Yang keempat, step by step. Banyak orang yang mikir sukses itu hari ini kita mikirin ide, besok langsung dapat uang. Iya kalau misalnya kita Pak, kalau kita misalnya anak muda ini kebanyakan selalu instan Pak ya. Ya, benar. Termasuk saya kan Pak, saya memang selalu instan. Tapi saya belajar dari pengalaman bahwa untuk membangun sebuah aplikasi atau sebuah toko online, sebuah bisnis online harus step by step. Yang pertama tadi kita harus fokus, pertama kita harus tadi menetapkan tujuan, kita harus fokus. Kalau kita sudah fokus, langkah-langkah itu akan muncul dengan sendirinya, gitu. Yang kelima, nah ini kebanyakan penyakit seorang mahasiswa juga ya, bukan seorang pebisnismen juga. Jauhi kata besok, ya Pak ya, Mbak yang di sana, halo. Halo. Jauhi, kayaknya berdua pacaran Mbak ya? Ya. Oke. Jauhi kata besok. Nanti. Karena kebanyakan mahasiswa kan, termasuk saya ya, kemarin juga saya masuk. Sekarang juga saya masih mahasiswa S2, lanjut ya S1 S2. Memang besok itu memang berat banget. Ada tugas, nah besok aja lah, gampang. Besok dapat mau buat aplikasi, besok aja lah, masih ada waktu, main game dulu. Itu pengalaman saya memang jauh kata besok, memang sangat berat dong ya. Tapi kalau misalnya kita buat ada sebuah semangat, menyemangati kita. Tapi nggak tahu kalau misalnya jomblo ya. Kalau yang tiap pacaran pasti ada yang SMS, yang semangat ya gitu. Makanya jomblo saya saranin, carilah pacar gitu. Carilah pacar. Saya juga tahu, saya juga jomblo masanya. Tenang aja, saya kawan nih. Saya bangga dulu yang jomblo-jomblo di sini. Ya, jadi sebenarnya dalam kelas ini banyak juga lokak ya. Oh, banyak. Ya. Yang kau bilang, oh jomblo ya. Udah agak menyimpang ya, agak menyimpang. Yang keenam, perluas jaringan. Kalau kita udah jauhi kata besok, berarti otomatis kalau kita udah bisa ninggalin kata besok, berarti kita udah bisa masuk dari level advance ke level pro gitu. Kita level pro ini udah tinggal memperluas jaringan. Kalau kita udah jauhi kata besok, otomatis kita semangat kan? Kita buat ini selesai hari ini. Kita buat A selesai jam ini. Tinggal kita besokkan harinya tinggal memperluas jaringan. Kita tinggal buka cabang, kita tinggal membuat sebuah aplikasi yang terbaru untuk membuat nambah uang jajan kita gitu kan ya. Yang ketujuh, belajar. Nah ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa harus tetap belajar? Kebanyakan orang kalau misalnya udah sukses nggak mau lagi ngeliat ke bawah, mending ke atas. Gua udah punya mobil, gua harus punya pesawat. Nanti baru punya pesawat, gua harus punya planet. Karena enak gitu. Dia nggak lihat lagi ke bawah, orang-orang yang di bawah kita susah-susah, yang setiap hari jadi kuli panas-panasan, sedangkan kita cuma duduk di depan sebuah monitor, terus kita cuma ngetik modal tangan 10 jari itu dapat uang 50.000 sehari contohnya. Sedangkan orang yang di luar sana susah panas, tukang parkir 5 jari juga kan, ayo mundur, panasan. Jadi pesan saya kalau misalnya semua di sini jadi orang yang sukses, tidak sisihkanlah beberapa uang kalian untuk orang-orang ini nafkahkan gitu kan ya. Terus jangan lupa terus belajar bahwa kita sebagai anak IT, kalau kita nggak belajar kita ketinggalan zaman. Contohnya dalam sebuah sistem pemrograman, kita di sini masih belajar pemrograman struktural. Apakah kalian tahu di sana sudah jauh melebihi pemrograman OOP? Mungkin kita di sini sudah memasuki pembelajaran object oriented programming ya. Tapi di sana sudah lebih jauh lagi. Jadi intinya terus belajar. Oke. Facebook sebagai salah satu media penjualan, media promosi. Kalau kalian sudah berhasil membuat sebuah aplikasi website, Facebook merupakan sebuah sarana yang bisa kalian gunakan untuk sarana promosi tadi. Contohnya, apakah pernah kalian melihat tampilan iklan di Facebook? Sering kan ya? Berarti kan Facebooker. Terus yang berikutnya adalah poin-poin yang beriklan. Kalau kalian ingin beriklan dalam sebuah Facebook, seperti yang tadi ya, ada tujuan, apa yang ditampilkan, apa yang ingin jangkau,
Poin-poinnya seperti itu. Kalau kalian sudah ingin ini memang sebuah info sedikit, kalau kalian ingin mempromosikan sebuah produk kalian di Facebook nggak mahal-mahal, cuma $1 sehari untuk sebuah iklan. Itu $1 itu cuma masang ikannya doang, belum ke belakangnya. Contohnya seperti ini, kelihatan nggak itu? Alhamdulillah kelihatan. Bisa kelihatan, jadi bisa ngarang. Kalau kayak gini, kalau misalnya $1 itu kan cuma masang ikannya doang kan ya. Tapi kalau kita misalnya ingin memperluas jangkauan keluar Indo, itu akan memakan sedikit value kembali sekian dolar untuk menampilkan sebuah iklan yang saya tampilkan sebelumnya tadi seperti ini. Kemudian kalau kita sudah mempunyai sebuah iklan, kita promosikan. Promosinya itu sebelah, nggak ada motion kan ya? Sebelah sini kan ada uang dolar, yang kemudian yang panah kedua sebelah kanan itu adalah jangkauan orangnya. Jadi jangkauan orang itu menentukan jumlah dolar yang kita keluarkan. Kalau kita sebagai offline kan kita perlu uang bensin, perlu uang nyetak brosur gitu kan. Kalau untuk promosi, nah di Facebook kita cukup uang aja kita keluarin, kita Facebook sendiri menjalani promosi kita. Dia akan menampilkan ikan-ikan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya gitu. Kalau misalnya kita toko baju wanita, nanti ikan-ikan itu akan tampil di akun-akun Facebooknya cewek-cewek gitu. Yang cowok enggak, nanti ya kalau kayak game, kalau cowok kan biasanya kita main ikan game ya, games atau HP gitu ya. Iya. Oke, ini video kembali. Mungkin saya keluar saja Pak, nanti nggak bisa dibuka lagi. Tadi kita udah bicara tentang gimana aplikasi tanpa bisnis tanpa aplikasi, kemudian bisnis melalui aplikasi ya. Kemudian ini akan sebuah inspirasi kembali. Halo, nama aku Glenda.
jangan bisa online kembali gitu, dihapus, tapi jangan ada datanya lah, cuma dihapus aja linknya, karena dia sedikit merugikan perusahaan kami, karena beberapa produksi film juga sebelum dia film bioskopnya rilis, dia udah ada gitu kan. Itu ya penyakitnya gitu, penyakit dari Gano tuh gitu. Itu salah satu alasannya Pak. Itu sebenarnya bukan dari Google nggak ada, kalau setahu saya Google nggak ada hak untuk banned link itu, karena dia hostingnya kan bukan di Google. Kecuali kalau misalnya dia ngindeks tapi nggak tampil di indexing Google. Contohnya dia buka gonal.com dari Google nggak indexing itu. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia nggak sesuai ketentuan tadi, karena Google harus bisa indexing di dalam halaman pertama kalau dia view-nya banyak, terus iklan konten-kontennya yang nggak negatif gitu kan, positif semua. Sedangkan Gano tahu sendiri iklannya gimana kan. Nah gitu. Kalau saya pikir itu bukan dari Google-nya Kak Didi, tapi dari customer yang merasa dirugikan. Dia melakukan banding ke pihak hostingnya Gano, tapi tahu sendiri kan Gano sekarang bukan Gano.com lagi, ada Gano.video.com. Karena dia cuma bukan datanya dihapus, cuma domainnya doang. Dia hostingnya masih ada, jadi dia sudah diambil hostingnya, taruh tempat lain, dipindah lagi. Dia gitu juga terus-terusnya, kan? Soalnya data dia nggak dihapus, cuma linknya doang gitu. Karena beberapa pihak juga kalau misalnya dihapus, ya kasihan juga kan anggarannya. Gimana kalau misalnya dia banding, cukup ditutup linknya aja, gitu. Walaupun dia nakal, terserah dia atau mau dibuat lagi. Kalau untuk for share Pak, saya kurang tahu gimana. Rapid share kenapa ditutup, saya kurang tahu. Saya kalau menurut info yang saya dapat, kayak di film, info yang saya dapat itu bukan karena pihak atau produksinya, tapi dia memang mengalami sebuah hadis atau sebuah internal perusahaan yang bermasalah. Jadi mereka agak tutup sementara, kalau setahu saya itu Pak. Jadi mereka sepertinya contohnya begini. Jadi menurut saya Pak ya tadi ya. Ntar kalau misalnya salah bisa direvisi lagi di belakang. RapidShare adalah sebuah aplikasi hosting kan, tempat penyimpanan yang mereka seperti mengalami sebuah penurunan dari segi hardware atau mengalami sebuah kepenuhan dari internal perusahaan itu sendiri. Jadi mereka memutuskan untuk tutup gitu Pak. Tapi setahu saya dia buka, tapi buka cabang lain, bukan RapidShare. Tapi saya belum tahu RapidShare apa gitu. Karena setahu saya sih itu Pak, bukan karena dia digugat, bukan karena dia Google, tapi dia karena masalah internal perusahaan. Itu sih kalau menurut info saya dapat. Terus kalau ya, terima kasih. Bagaimana Didi? Apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, trafficnya juga hilang. Trafiknya mana? Trafik. Kalau Google dia indeks sesuai nama domain, bukan sesuai nama hosting. Contohnya Gano.com itu yang diindexing. Kalau Gano kan dia ada hosting sendiri. Contohnya hosting.gano.com, bukan itu yang diindeks, tapi Gano.com. Jadi kalau misalnya Gano.com yang dihapus, dia harus ngulang kembali ke domain yang baru gitu. Jadi nggak masuk ke analitik yang lama kehapus. Contohnya saya kemarin ada cuma twitter.com, itu trafiknya agak lumayan. Karena saya kalau banyak domain jadi nggak saya perpanjang, hilang guys itu trafiknya. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya mungkin agak bertanya sedikit tentang kalau ini kan walaupun anak TI, walaupun anak SI, ya ini untuk membuat sebuah aplikasi ini ya tidak mudah ya, termasuk misalnya saya. Nah misalnya itu bagaimana kalau misalnya kita punya orang tua kita misalnya atau saudara kita ini punya toko misalnya offline misalnya kan, kemudian pengen kita online kan. Nah itu untuk ya kan misalnya masalah aman tadi kan kita yang nggak ngerti tentang IT ini kan bingung mau keamanannya, terus kayak hacker segala macam. Nah mungkin strategi kalau misalnya kita punya wong tua misalnya atau punya saudara yang punya toko atau punya usaha kemudian kita mau online kan itu, nah itu strateginya bagaimana? Oke. Terus untuk keamanannya juga kita bisa ngeceknya mak mana, ngurusnya itu mak mana misalnya? Iya Pak.
Kalau untuk kalau misalnya sebagai kita ITSI belajar di kuliah kan pemrogramannya struktural kan. Ya kita tahu cuman waktu ngisi data langsung masuk ke database. Itu kelemahan pertama kalau misalnya orang pertama kali buat website Pak. Sebenarnya dalam waktu membuat sebuah website itu ada suatu sistem enkripsi namanya. Jadi waktu dia mau ngirim data, contohnya tahu university yang kita pakai, pada nggak melihat kalian ID yang kelihatan, halaman yang kelihatan di kiri kanan bisa banyak. Bisa source-nya juga walaupun dia lihat paling cuma frame PHP doang kan yang kelihatan, nggak ada yang lain kan. Nah itu memang sebuah salah satu trik Pak dalam, jadi kita punya trik enkripsi namanya. Terus kalau misalnya kita nggak bisa pakai trik enkripsi itu, kita bisa pakai framework. Kalau yang tahu framework sini, ada nggak sih dari itu framework? Nggak tahu, kalau lapar semua kayaknya di sini. Kita bisa pakai framework. Kenapa pakai framework? Karena kita tidak susah-susah lagi buat sistem enkripsi gitu. Jadi framework itu ntar kita buatnya waktu dia insert data, otomatis framework ini sendiri akan mengamankan data tersebut. Contohnya bisa seperti Laravel, CI, Code Connector, itu aplikasi website, framework website yang bisa kita pakai untuk buat aplikasi itu. Jadi itu sedikit menjaga keamanan kita. Itu dari segi programmingnya ya. Kemudian dari segi, kalau itu kan dari segi IT Pak. Kalau sebagai segi kita masyarakat awam, kalau kita naik ke domain.com, itu biasanya kita dikasih tahu alur website itu dari siapa aja yang akses, IP-nya, negara, alamat, terus halaman apa aja yang dia kunjung. Nah di situ kalau misalnya terjadi error dalam website kita bisa melihat isi trafficnya, IP mana yang nyerang kita, terus halaman apa yang kita serang, yang diserang dia. Jadi situ bisa ketahuan. Jadi ada 2 poin. Yang pertama sistem dari sisi programmingnya bisa diakali. Yang kedua, kalau untuk masyarakat awam bisa melalui cPanel namanya kalau di domain.com. Itu memang anak IT sepertinya yang lebih mengetahui itu Pak. Ya misalnya Pak, misalnya kan pengen misalnya ingin membuat bisnis misalnya online, yang tadinya misalnya offline pengen di online karena itu cara-cara untuk kita nak masuk online itu yang jadi persoalannya, yang kita tidak tahu kan. Ya, jadi ya yang misalnya apalagi nak buat aplikasi itu jauh lagi kan. Artinya kita nak masuk bagaimana kita pengen jualan misalnya atau ya pengen mengiklankan misalnya jenis produk kita tadi. Nah itu kita belum bisa, mungkin caranya mungkin memang dari awamnya, bukan misalnya dari orang IT itu caranya gimana? Oke, mungkin di sini aku simpulkan sedikit. Misalnya di sini programnya agak dikit misalnya Pak ya. Sini masyarakat awam semua. Gimana Pak kita mau buat sebuah aplikasi website tanpa coding gitu? Yang penting simple. Ada beberapa tahap. Pertama, kita bisa menggunakan CMS. Tahu WordPress atau Joomla di sini? WordPress atau Joomla yang kita pakai di portal kita. Nah di situ dia udah disediain plugin-pluginnya, fitur-fiturnya. Jadi kita tinggal install aja Pak di situ. Misalnya mau e-commerce, kita install tema e-commerce. Kita mau pengantar barang, di sini kan udah disediain, kita tinggal install doang. Nah ketika kita udah jadi, tinggal naikin aja di domain.com-nya gitu, tinggal beli. Yang kedua kalau misalnya jadi, yang kedua itu beli di domain.com, itu emang harus beli. Biaya setahun itu kurang lebih 350.000. Jadi kalau misalnya udah jadi aplikasinya, tinggal naikin aja domain.com. Tapi itu kan agak ribet lagi. Gimana sih yang lebih simpel lagi? Pakai source yang orang tadi Pak. Contohnya Bukalapak, Tokopedia. Kita cuma cukup register, nemuin nama, email, nama toko. Sudah itu sudah tinggal upload apa yang mau kita jual. Sudah kita tinggal share aja copy link atau share ke sosial media, Facebook atau Twitter. Nanti orang bisa datang sendiri. Ya kita nggak susah-susah lagi buat program, nggak susah-susah lagi naikin ke domain.com. Jadi kita cukup register di Bukalapak atau cukup register di Tokopedia, toko kita udah jadi gitu. Contohnya tokopedia.com/user/Renata Gunawan. Jadi kita tinggal share, ini toko saya, kalau misalnya mau beli produk saya bisa ngikut link ini gitu Pak. Tapi tetap masih harus bayar kalau misalnya Tokopedia atau toko bagusnya. Nah kalau Tokopedia sama Bukalapak dia premium Pak konsepnya. Tahu sini premium, konsep premium? Nggak tahu. Masuk premium itu ada 2. Konsep yang gratisan, pertama dia sediain gratis. Tapi kalau mau lebih bayar Pak gitu. Contohnya kita buka toko gratis, memang kita upload produk kita gratis. Tapi ketika kita ingin lebih jual gitu, lebih laris lagi, kita bayar ke dia. Nanti dia promosiin tuh secara otomatis. Jadi dia ngasih 2 opsi. Kalau misalnya gratis ya gratis jualan. Tapi kalau yang mau lebih laris,
bayar, nanti dia buat promo-promonya gitu. Contohnya produk kita paling depan. Jadi waktu orang buka bukalapak.com, yang pertama kali dia lihat produk kita gitu. Memang konsepnya kayak gitu, gratis. Kalau mau lebih bayar kayak gitu. Ya, terima kasih. Oke. Waktunya masih ada. Silakan yang mau bertanya lagi ya tentang bagaimana kita membangun bisnis online ini yang aman, terus bagaimana menghasilkan. Oke, silakan sebutkan namanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Ya. Saya mau bertanya, Pak, saya kan beli baju di online. Kan ditanya kan katanya bahannya bagus. Pesen kan pas datangnya kok bahannya beda, Kak. Terus gimana? Jadi ini juga salah satu korban juga selain ini jadi kan. Jadi pas di iklan itu ya barang bagus tanpa lecet, pokoknya top deh gitu kan. Tapi pas nyampe barang itu tidak sesuai dengan mungkin foto atau iklan yang dipajang gitu. Nah ini kan sekali lagi ya modus juga kan. Nah itu bagaimana itu? Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya bukan Mbak aja yang kemarin tipu, saya juga pernah. Waktu beli sweater di gambar itu hitam semua gitu. Waktu diantar hitam di coklat. Kok lain gitu, harganya sama. Terus bahan yang dijual di situ, bahannya itu bahan kayak katanya itu anti panas gitu kan, dingin aja. Dipakai kok nilon bahannya. Harganya itu cukup mahal, 250 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Jadi saran saya Pak, memang ini kayaknya agak menyimpang dikit dari cara bisnis tadi ya. Memang kita harus sedikit teliti ya, harus sedikit teliti waktu beli barang gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau mau beli barang, jangan di tempat yang agak abal-abal kayaknya. Karena saya sekarang juga agak kapok beli di toko yang agak abal-abal. Jadi sekaligus kalau misalnya mau beli online, tempat yang beli sekalian. Bukalapak, Tokopedia atau Lazada tadi gitu. Nah ya, pokoknya tempat yang high class gitu, pokoknya tempat yang udah banyak pengunjungnya. Kalau misalnya tempatnya masih abal-abal Pak, agak tipu lagi gitu kan. Ya, gitu ada. Sekarang saya sih agak teliti aja Pak, soalnya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi jawaban dari Mas Randa tadi ya agak teliti karena zaman sekarang ini modus galau, ya karena ujung 8 galau kan, nah itu bahaya gitu. Oke, bagaimana Mbak Novita ya, sudah jelas? Ya nanti kalau misalnya belum jelas boleh tanya di belakang 4 mata juga boleh ya. Masih bujang juga kan? Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke. Kak, saya mau tanya Kak. Karena Kak bilang CMS Jomla itu tinggal install saja kan? Ya, benar. Nah itu dari sisi keamanannya bagus Kak? Kalau kali kita buat aplikasi sendiri. Kenapa sih? Jadi untuk Mamang 16 itu banyak ya. Anak marah, bener aja oleh ini kan. Kita nggak tahu. Ya itu tadi. Baik Kak, naik mobil aku ini kan, minta ya sudah ya. Oke. Jadi Pak kita ngerti juga apa di WD tanya ini tadi kan. Langsung jawab kayak apa tadi? CMS. Nah, tahu Pak itu CMS itu beliau kan? Coba langsung dijawab enak. Pertama kan memang agak ragu ya kalau misalnya pakai CMS seperti WordPress atau Joomla ya. Soalnya itu kan buatan orang kan, nggak yakin nih ya, ntar security-nya memang agak kurang. Emang saya akui security WordPress sama Joomla itu agak kurang. Nah, beberapa website yang pernah kita buat juga agak ngedown dan agak pernah jebol gara-gara hacker. Kenapa? Karena pertama plugin yang disediakan WordPress kan gratis semuanya kan. Waktu kita install tempat kita kan nggak tahu
Platin itu apakah dia membaca database kita, baca password kita? Memang saya akuin benar kata Mas tadi, kalau misalnya mau pakai CMS, WordPress atau Joomla, pikir beberapa kali dulu karena memang security-nya saya akuin agak kurang gitu. Tapi cukup kalau untuk cukup secure, karena yang bisa ngehack itu merupakan hacker pro yang bisa ngebobol itu. Kalau misalnya newbie sekarang, paling cuma bisa buat menjual server doang gitu kan. Tapi kalau untuk sisi WordPress, saya akuin karena banyak Pak, sudah banyak aplikasi yang sudah pakai itu. Contohnya seperti teman-teman saya, toko-toko online dia pakai WordPress, dia nggak mau pusing dia pakai WordPress, tapi dia nggak ada transaksi data di situ, dia cuma view doang. Itu yang dia buat agak nyaman. Tapi kalau misalnya kita ada transaksi data di situ seperti transfer barang, transfer uang, saya saranin itu jangan pakai WordPress. Kita pakai default sendiri seperti pakai Firefox atau yang lainnya gitu. Kalau WordPress saya saranin untuk view barang doang lah, view barang atau media promosi atau sebagai sarana doang gitu. Jangan dipakai untuk transaksi. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana Ki? Puas Pak. Puas. Luar biasa. Iya, udah puas mamang itu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ya, tentang bagaimana membangun bisnis melalui media sosial. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, bagaimana kita belajar untuk bagaimana mencari atau mendapatkan uang. Bisa ada? Yang mau bertanya? Ya, tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, ya mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin yang perlu disampaikan. Yang perlu disampaikan buat adik-adik kita ini mungkin yang masih bagaimana ya kuliah jalan, terus bagaimana bisnis jalan, terus bagaimana kalau kata orang itu nikah dulu, kuliah dulu, atau begawi dulu. Nah, jadi tinggal pilih kalau pacak ya tigo-tigonya itu kan. Ya mungkin sebelum nanti silakan mungkin dikasih pencerahan bagaimana misalnya apalagi ini dari ya anak-anak IT yang tentu bagaimana ini memang bidangnya dan seharusnya memang ini merupakan lahan buat kita bagaimana mencari ya keuntungan. Oke, mungkin silakan. Sebagian agak singkat dari saya karena rimba itu ingin habis juga. Apa? Iklan? Oh, saran saya dikit sebenarnya untuk kita sebagai dunia IT mungkin agak sejenak dulu ya kita renungkan dulu. Kita kuliah untuk apa? Itu artinya. Kalau kita kuliah dengan benar, otomatis kuliah, kerja, atau usaha itu akan berampingan sendirinya. Contohnya, saya semester 1 kemarin masuk kuliah, nggak lama dari langsung kerja itu waktu itu di Indomaret. Kemudian semester berikutnya saya dapat kerja lagi, pindah kerja. Intinya apa? Kuliah yang benar itu nggak rugi bro. Kuliah yang benar itu, belajar yang benar itu nggak rugi. Itu aja sih intinya. Jadi kalau misalnya kuliah saya saranin benar-benar, walaupun banyak rasa malas, ya paling beberapa pelajaran kan yang malas, yang lainnya semangat. Jadi intinya jangan lelah untuk belajar, karena belajar itu nggak ada makna. Terima kasih. Oke, ya silakan kasih aplaus dulu buat Mas Anda ya. Jadi bagaimana ya untuk belajar itu tidak ada kata terlambat ya. Artinya paling tidak ya buat kita itu tidak melakukan atau bagaimana kita bisa bantu daripada ya perekonomian daripada minimal kita dan nanti siapa tahu bisa membantu daripada orang tua kita, keluarga kita dan lain segala macam. Mungkin sebelum ditutup ada mungkin yang perlu disampaikan dari sponsor untuk bagaimana mungkin dari Kolpet ya, dari Kolpet untuk ya dari Kolpet ya mungkin kami persilakan Mas untuk bagaimana mungkin ada yang perlu disampaikan. Jangan-jangan dia nak kasih hadiah dengan kita kan? Dibagi kita hampir siko-siko, tapi dalam bentuk brosur. Ya kan, dikasihnya siko-siko kita dari HP-nya. Balik. Cuman video saja, atau mungkin ada perlu yang disampaikan, boleh silakan teman-teman dari Kolpet. Boleh silakan.
Willy. Nanti kalau iklannya itu kan makanya pakai kopet gitu. Ya silakan. Kami adalah sebuah perusahaan smartphone yang berdiri pada tahun 1993. Kantor pusat pertama kami berada di Shenzhen. Saat ini, kami memiliki 6 lembaga pengembangan dan riset yang terletak di Beijing, Xi'an, Hefei, Dongguan, Nanjing, dan USA. Pada tahun 1993, kami mendirikan perusahaan ini dan terjun ke dalam industri pager. Kami mengembangkan produk PDK berbasis jaringan pager. Di tahun 2003, peluncuran pertama Sidipa One X, sebuah handwriting smartphone dengan layar warna, Coolpad 688. Tahun 2005, kami meluncurkan Global CDMA dan GSM Dual Mode, juga Dual Working Smartphone, Coolpad 728. Pada tahun 2008, teknologi Dual Mode dan Dual Working Mobile Phone memenangkan penghargaan kedua dari National Science and Technology Progress Award. Tahun 2009, kami memasuki pasar Cina 3G secara menyeluruh dan memimpin tren industri. Di tahun 2012, pendapatan penjualan kami melebihi 15 miliar yen atau senilai 1,7 triliun rupiah dan volume pengiriman meningkat hingga kami masuk ke dalam 10 besar pemain pasar ponsel global. Hingga pada tahun 2013, kami berhasil menerobos ke pasar internasional. Kami menjalin kerjasama yang baik dengan Vodafone, T-Mobile, Orange, SFR, dan lain-lain. Setelah 20 tahun dengan tim yang inovatif dan kreatif, kami berhasil membangun Coolpad menjadi merek smartphone paling unggul dengan teknologi LTE yang terdepan. Sebagai pemimpin teknologi LTE, kami ingin menekankan kemampuan 4G LTE kami sebagai merek smartphone yang termasuk dalam peringkat 10 besar di seluruh dunia. Sekarang, kami memiliki lebih dari 6.000 hak paten, teknologi ponsel, dual standby yang telah mendapatkan penghargaan nomor 2 dari Chinese National Technology Award. Sekarang, Coolpad telah berhasil di China. Kita perlu membawa produk berkualitas dan bergaya ini untuk semua pengguna. Bagaimana menurutmu? Ya, kita percaya bahwa produk kita dan teknologi 4G LTE akan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Mari berikan koneksi yang lebih baik untuk pengguna. Hal ini sangat menarik untuk kehidupan. Kita perlu membangun bisnis ini di pasar yang potensial. Target kami adalah untuk membangun merek Coolpad luar negeri dan membawa desain premium dan kualitas smartphone yang baik untuk semua orang. Mari kita mulai perjalanan ini. Smartphone Coolpad akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Coolpad dengan teknologi 4G LTE untuk semua. Halo. Waduh, keren-keren ya ternyata ya. Saya merinding lihatnya. Oke, kenalin sebelumnya nama saya di sini Dana, umur saya 27 tahun. Saya sebagai promotor Coolpad. Saya sebagai promotor Coolpad mengenalin produk kita sama teman-teman yang ada di sini semua. Seperti yang teman-teman lihat video yang barusan saya puterin buat teman-teman, itu Coolpad adalah brand yang sudah lama sejak tahun 1993. Tapi masuk Indonesia itu terhitung baru ya, kurang lebih 7 bulan.
di Indonesia, ya. Ya, kita sudah mempunyai stand-stand atau outlet-outlet yang ada di Kota Palembang, yaitu di PIM, PS, IP. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat kali ya, yang sering jalan-jalan ke mall ya, atau sering dating sama pacarnya. Cie. Grupet lagi ada tipe handphone, 6 tipe handphone. Yang pertama itu adalah Soar, lalu Star, Shine, dan Sky Mini dan Roar. Ya, kita akan kedatangan tipe baru lagi, yaitu Grupet Rise. Untuk harganya sangat terjangkau sekali teman-teman. Dari harga 5,5 juta kita ada cashback sebesar 1,5 juta untuk Grupet Soar. Ya, jadi harganya hanya 4 juta rupiah. Ya, teman-teman bisa memilikinya. Ya, makasih. Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya semangat ya. Semuanya keren-keren ya, cantik-cantik ya ceweknya. Jadi di Palembang kita ada stand di bawah ya. Mungkin teman-teman lihat ya sebelum masuk ke sini ya. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu dan ingin melihatnya dengan sangat jelas, teman-teman bisa datang ke stand bawah. Ya, nggak beli juga nggak apa-apa kok. Ya, lihatnya gratis nggak bayar. Ya, ini saya bagi brosur satu-satu ya, boleh ya? Boleh? Oke, saya minta bantu sama Pak Edi ini. HP-nya ada, nanti saya kasih ya. Ya, yang bagian ikut karaoke di bawah itu akan mendapatkan sebuah handphone ya di bawah. Ya, hanya beginner tapi ya. Nah, ini adalah Grupet tipe Shine. Ya, dengan sensor sidik jari di belakangnya. Sensor sidik jarinya ini bisa digunakan 360 derajat. Ya, jadi tangannya bisa miring-miring. Ini bisa miring-miring. Ya, tangannya bukan orangnya gini-gini. Ini saya lihatin ya BBT-nya. Halo teman-teman, ini adalah Grupet Shine ya, atau andalan kita saat ini ya. Harganya sangat murah sekali. Ada yang tahu harganya berapa? Saya mau beli banyak kalau harganya 5.000. Oke, ini Grupet Shine atau R106 ya. Harganya dari 3,5 juta di cashback 500 jadi 3 juta rupiah. Ya. Ya, nanti 3 juta saya potong lagi harganya 1.000 jadi 2999.000 ya. Nah, untuk setiap pembelian saya itu ada free itemnya, yaitu memory card SanDisk 8 GB ya. Yang SanDisk yang level 4. Jadi antivirus lah, beda sama yang merek memory card lainnya. Ya, SanDisk itu lebih bagus ya. Ya, sensor sidik jari. Jadi handphone ini sudah mempunyai sensor sidik jari teman-teman. Ya, sensor sidik jari ini bisa digunakan untuk foto, selfie, atau membuka aplikasi dengan sangat cepat. Ya, dan mengamankan handphone juga selain. Biasanya kita kan pakai bola tuh teman-teman, gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan sensor sidik jari buat ngamanin handphone kita. Jadi hanya sidik jari si pengguna yang bisa membuka handphone ini. Ya, nggak bisa jari yang lain nggak bisa. Jadinya itu harus didaftarin dulu lewat aplikasi. Lewat aplikasi ini daftarin dulu, ya, dibuka lalu didaftarin. Ini sudah ada yang didaftarin ini, ya.
daftarin sama jadi orang ini. Nah, apa? Yang pasti jadi orang mas. Ya. Jadi selain dia punya sensor sidik jari, ya ini adalah produk yang pertama kali yang menggunakan sensor sidik jari, yaitu Motorola MG80 pada Desember 2011. Ya. Ini yang saya jelasin tadi ya. Jadi sensor sidik jari desain ini itu dari negara Swedia, ya. FPG itu adalah fingerprint company, jadi perusahaan yang dalam bidang keamanan ini yang membuat sensor sidik jari di Coolpad Sign. Oke. Ya, bisa digunakan dengan 5 jari, ya, 3 jari kanan dan 2 jari kiri, ya. Jadi tidak hanya 1 jari bisa digunakan di Coolpad Sign, itu 5 jari juga bisa teman-teman. Jadi misalkan tangan teman-teman itu terluka, kena silet atau kena apa gitu ya, jarinya terluka bukan hatinya ya. Jadi bisa digunakan menggunakan jari-jari lain, gitu. Kenapa mas? Kali galau ya? Sabar ya mas ya. Masih banyak di sini. Oke teman-teman. Coolpad Sign ini dia mempunyai RAM kapasitasnya 2 GB, ya. RAM 2 GB. Nah, ini adalah membuka kunci dengan sangat cepat, ya, tidak sampai 1 detik. Jadi kita bisa berselfie dengan sangat cepat ya. Nih, begini contohnya teman-teman. Halo. Ini lihat di sini semua ya. Kita selfie sama-sama. Ya. Kita gunanya pakai sensor sidik jari di sini. Jadi nggak harus begini. Nih, hanya disentuh gini aja. Nih, lihat ya. Nih. Oke, 1, 2, 3. Tuh, sangat cepat sekali ya responnya. Dan hasilnya sangat bagus banget. Ada yang mau cobain? Silakan, ada yang mau cobain? Silakan Pak. Silakan mau cobain? Ada yang mau cobain? Ayo, boleh silakan. Silakan cobain Pak. Ayo cobain, ayo. Ya ini biasanya senang selfie ya Mbaknya ya. Ayo Pak, cobain Pak. Ya, nggak apa-apa. Oh yaudah sini. Barengan kita selfie-nya ya. Ayo sini. Ini ya, 1, 2, 3. Ya. Belakang. Oke, makasih ya. Tepuk tangan dulu buat Mbaknya. Ya, buat teman-teman yang belum menggunakan Coolpad smartphone ini, saya saranin gunain yang handphone berkualitas, ya. Jangan jadi korban iklan ya teman-teman ya. Ini brand kita belum ada iklannya, tapi akan ada bulan ini. Dan kemungkinan saya dikabarin sama pusat iklan Coolpadnya itu akan besok mulai tayang ya di TV. Teman-teman bisa lihat. Ya, nanti tayang juga kayaknya di Balong TV ya. Untuk RAM-nya itu teman-teman bisa lihat di brosurnya. RAM-nya 2 GB, kapasitas baterainya 2500 mAh. Jadi teman-teman nggak harus beli powerbank lagi buat gunain handphone ini. Ya, baterainya sudah cukup. Kapasitasnya 2500 dan dengan Android OS Lollipop ya yang terbaru ya. Lollipop itu bisa menghemat daya tahan baterai juga. Selain tampilan yang bagus, notifikasi yang praktis, dia lebih bisa menghemat daya tahan baterai juga. Untuk layarnya 5,5 inci, sudah HD, high definition, ya.
Jadi gambarnya lebih tajam teman-teman dibandingkan yang di bawah HD ya. Untuk layarnya sudah Gorilla Glass. Nih, saya kasih contoh ya. Halo, saya kasih contoh ya. Nih lihat ya. Gak akan pecah ya. Jadi gini loh teman-teman. Misalkan jadi, halo. Jadi gini loh teman-teman. Kumpul itu merancang handphone digunain dia menggunakan layar Gorilla Glass. Jadi fungsinya itu kita beli handphone bukan buat debus kan teman-teman. Iya kan? Kita beli handphone buat kita, ya kan? Bisa kita manfaatin. Ya biasanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Ya kan? Pasti punya kesalahan. Jadi misalkan kita tanpa kita sengaja handphone ini terjatuh dari tangan kita misalkan, ya kan? Atau lepas dari dalam tas atau tasnya bolong, habis disiletin gitu kan. Lalu handphonenya jatuh. Dengan layar Gorilla Glass ini kemungkinan besar tidak akan pecah teman-teman. Beda dengan plastik biasa atau kaca yang biasa. Nih ya. Loh, nggak akan pecah. Kan biasanya kalau kita beli handphone itu handphone kalau kita beli itu kita bahkan misahin dari pacar kita, iya kan? Lalu dipegang handphonenya, tidur di bawah tidur, ya kan? Ke toilet dibawa ke toilet juga kan? Iya kan? Kalau mandi dibawa mandi juga nggak? Nah, handphone ini tuh sangat berkualitas teman-teman, sangat bermanfaat. Dia desainnya dari polikarbonat golden painting. Ya, beda sama brand lain. Kalau brand lain itu biasanya di pinggirnya sini teman-teman itu terkelupas, bahkan pias, ya. Nah, dengan kelupasan ini nggak akan terjadi yang seperti itu, ya, karena dia terbuat dari polikarbonat golden painting. Ya, bahannya polikarbonat golden painting. Jadi bahannya itu ramah di tangan. Tangan kita berkeringat, nggak akan licin. Biasanya kalau plastik biasa licin, kalau tangan kita berkeringat. Kalau dengan ini nggak bakal licin. Nyaman di genggaman maksudnya gitu, ya. Untuk internalnya dia 8 GB. Internal memorinya 8 GB. Jadi teman-teman bisa nambahin memori eksternal sampai 64 GB. Ya, bagi yang suka game sangat dukung banget karena dia sudah pakai chipset Snapdragon, Qualcomm Snapdragon yang terbaru yang 8939 ya. Terus dia GPU-nya pakai Adreno 405. Teman-teman bisa googling loh di internet kalau misalkan nggak percaya sama saya misalnya dia, atau bisa dilihat di YouTube review ya, review Coolpad Sign ya. Harganya sangat murah banget teman-teman, hanya 29.999.000. Garansinya kita 1 tahun proses. Service center kita ada di depan TVRI, di depan Pengobatan Haji Suendar. Ada yang tahu? Oh, berarti sudah berobat di Haji Suendar ya. Tahu Pengobatan Haji Suendar? Iya. Nah, kita di depan Haji Suendar, kantor pusat kita di Palembang ya. Selain di Palembang, kita juga ada di Batu Raja, Prabu Muli, Ringgau, Bengkulu, Padang, Medan, bahkan sampai Merauke kita sudah ada. Kenapa mas? Sekayu kita sudah ada. Ada orang Sekayu di sini? Ada ya? Sekayu kita di Babatoman mas? Ada. Iya, Babatoman ada kita ya. Boleh langsung di mas. Kenten, Kenten itu sama beda sih. Naik angkot Perum ya. Iya. Ya, ada pertanyaan buat saya teman-teman. Ya. Anti air nggak bang? Berapa? Anti air nggak? Kenapa mas? Anti air nggak? Ini layarnya di posisi uap. Kalau handphone dibawa nyelam mati juga mas. Oh berarti Iya. masih. Iya. Aku ini aku keluar ya. Ya, kita layarnya anti air ya, anti percikan. Tapi kalau handphone dibawa nyelam mati juga ya. Kita juga orang bisa mati nggak? Kira-kira kalau nyelam bisa mati juga kan? Nah, kalau handphone ini hanya di posisi uap tanpa celah, layar tanpa celah ya. Jadi teman-teman yang mau lebih tahu tentang Coolpad Sign, itu teman-teman bisa konsultasi sama sales konsultasi kita di bawah. Ada ya di lantai 1 ya. Ya, oke. Halo teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita next? Ada ya. Oke, saya lihatin videonya ya buat teman-teman ya.
Oke, itu adalah video konversan ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, ini saya mau bagi-bagi hadiah sama teman-teman di sini. Ya, saya mau bagi hadiah sama teman-teman di sini ya. Bagi yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah ya. Ada yang mau hadiah di sini? Ada yang mau? Ya, oke. Saya mau tanya sama teman-teman, video yang sebelum saya putar sebelum ini, itu kan teman-teman perhatiin kan? Teman-teman tahu nggak? Pulpen itu punya 6.000 hak paten, ya kan? Salah satunya apa? Ayo. Salah satu hak patennya apa? Ya sekarang mas? Oh betul banget. Siapa namanya mas? Bobby Pranata. Tepuk tangan buat Bobby Pranata. Oh, ternyata yang di belakang lebih memperhatikan ya. 2 SIM card ya, jadi sebentar masih hadirnya ya, lagi di jalan. Jadi pulpen smartphone itu adalah smartphone yang pertama kali menggunakan 2 SIM card. Dia juga yang menciptakan 2 SIM card. Jadi kalau misalkan brand lain menggunakan 2 SIM card, itu mereka harus bayar pajak sama pulpen dulu, ya. Ya. Dan pulpen itu di Indonesia sebagai, ada yang tahu sebagai apa? Sebagai leader apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ayo, pemenang kedua. Ya mas? Ya betul banget. Leader project. Siapa namanya mas? Sahabat. Tepuk tangan buat bapak sahabat. Yeay. Ya. Pulpen itu sebagai leader 4G LTE di Indonesia. Jadi 4G LTE itu pulpen yang bawa ke dalam Indonesia. Iya. Oh iya. Abang aja kali. Abang samaan ya. Sorry. Nah, jadi pulpen itu selain mempunyai hak paten 2 SIM card, pulpen juga sebagai 4G LTE leader ya di Indonesia. Jadi 4G itu pulpen yang bawa ke dalam Indonesia. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Pulpen itu adalah smartphone apa? Smartphone apa? Ada yang tahu? Smartphone lokal, saya kasih ya. Lokal, nasional, apa internasional? Wah, semuanya dapat hadiah ini. Ya, hadiahnya sudah dibagi ya, brosur. Oh, enggak. Jadi pulpen ini adalah brand internasional, ya, beda sama brand-brand lainnya. Ya. Nah, ini hadiah kita lagi di bawah ini. Oke. Untuk mas
yang pertama kali boleh ke depan sini mas. Si inilah sosok pemenang gitu ya. Sosok pemenang gitu ya. Oke. Siapa namanya mas? Bobi Pranata. Bobi Pranata ya, keren ya, ganteng ya orangnya ya. Lagi jomblo nggak mas? Lagi jomblo nggak? Ada yang punya. Oh my god. Oke, karena Bobi Pranata sudah ada yang punya. Nah, oke. Ya, jadi ini adalah pemenang utama ya, yang jawab pertanyaan saya ya. Jarang orang ada yang bisa jawab. Hak patennya apa? Jarang ada loh. Promotor pun sudah di training tapi masih lupa. Mas ini masih bisa ingat ya, walaupun hanya satu kali dikasih lihat videonya. Boleh mas, silakan maju sini. Ya. Oke. Untuk Mas Bobi, kita ada tas dari Gulpet ya. Tas Gulpet ya. Tepuk tangan dulu. Jadi buat abang apa tadi? Bulan sapaan kita ada hadiah kecil ya. Ya, jangan dilihat dari hadiahnya ya, tapi dari ketulusan hatinya. Isi gitu. Oke. Gulpet. Kalau untuk buat ini tuh nggak ada jualannya ya teman-teman ya. Iya, nggak ada yang jual masalahnya. Karena ada merek Gulpetnya. Oke, makasih ya. Oh ya, boleh. Oke, foto bareng ya. Cie, foto bareng. Oke, teman-teman, makasih banyak ya buat waktunya ya. Makasih banyak ya, keren-keren semua ya. Semua masih muda ya, masih panjang perjalanan sih kayak orang tua ya. Oke, yang belum dapat brosur masih ada di sini yang belum dapat brosur? Ada ya? Oke. Oh ya. Kenapa? HP-nya di bawah Mbak, bisa dilihat di bawah. Oke, makasih teman-teman.